Sawadikap. Ada alasan saya mengucapkan salam ala Thailand. Jadi saya nggak ngerti apakah Thailand ini adalah jodoh saya. Saya beberapa kali pergi ke Bangkok begitu ya, dan itu adalah untuk alasan karena pekerjaan. Jadi tidak hanya bekerja, tapi juga sempat dikirimkan oleh SPO TV yang merupakan Jawa Post Group di Dahlan Iskan, memberikan apresiasi bagi teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi, punya prestasi untuk berlibur ke Bangkok, Thailand. Apresiasi dari perusahaan itu satu. Kemudian MC-an saya sebagai seorang master ceremony, saya juga perginya sejauh ke Bangkok. Jadi nge-MC di kapal pesiar gitu di Sungai Chao Phraya ya, dan itu juga justru lebih dulu daripada yang dikirimkan oleh Jawa Post Group begitu ya. Jadi nge-MC dulu, terus habis itu beberapa tahun kemudian baru dapat apresiasi itu. Jadi nggak ngerti nih, kayaknya Bangkok adalah destinasi yang cocok gitu buat saya. Tapi semuanya adalah karena bekerja dan karena serius menekuni pekerjaan. Kapungkap. Mirsa kerja, hey botak kerja, kita terusin lagi di edisi kali ini ya. Kita mulai dengan sebuah tema menghadapi teman-teman yang toksik. Baby, can you see I'm calling? Itu potongan lagunya Britney Spears yang toksik ya. Dan teman-teman, beracun seperti ini itu ada banyak ciri-cirinya. Yang pertama adalah suka meremehkan. Jadi nggak ngerti bentukannya apakah bercanda ataupun enggak. Teman-teman toksik ini suka kayak semi bullying atau emang bullying begitu ya. Jadi kayak kerjanya paling benar gitu. Yang mungkin memberikan komentar di luar batasannya dan di luar kapabilitasannya dan juga di luar yang semestinya bukan bagiannya dia, tapi kasih komentar dan apa ya, lebih cenderung kayak meremehkan, bullying begitu. Itu yang pertama. Kemudian adalah provokator, to provoke, untuk melebihkan, untuk mempengaruhi, ya kan, ya provokator gitu. Jadi tukang kompor gitu, padahal kerjanya kantoran tapi jualan kompor. Maksudnya ada sebuah permasalahan yang mungkin juga bukan ada di ranahnya dia, tapi dia jadi suka ngompor-ngomporin. Kok kamu mau sih dibegituin, kok kamu terima-terima aja sih diperlakukan seperti itu, padahal bukan ranahnya dia. Dia akan menggali untuk kita curhat ya, dan kemudian ketika kita sudah curhat, dia akan memberikan sentuhan-sentuhan agar kita itu kayak terpancing emosi. To provoke, provokator. Terus tipe-tipe toksik itu adalah suka nyuruh. Nah, dia tetap sih mungkin pakai kata minta tolong, tapi kadang-kadang kita juga kepikirannya itu adalah, kok kamu nyuruh sih, padahal kan bukan ranah kamu begitu. Atau mungkin kok kamu nyuruh ke orang lain mengerjakan sesuatu yang seharusnya kamu kerjain sendiri. Nah, tipe penyuruh. Berikutnya, toksik yang berikutnya adalah selalu mengeluh. Dikit-dikit, kok gini ya, kayaknya enakan yang kemarin deh caranya, kenapa caranya diganti gini, kok gini ya, kayaknya kemarin itu. Mengeluh aja, apapun kondisinya selalu ada yang dikeluhkan. Tagline-nya toksik, selalu ada yang dikeluhkan. Terus tipe toksik berikutnya adalah suka gosip dan drama. jadi tipe yang seperti ini itu ya tipe-tipe yang seolah empati, tapi kemudian menggali dan kemudian akan berbagi ke teman-teman yang lain, dan drama. Habis itu kalau ketahuan dia yang menyebarkan, dia akan lempar tangan, buang body. Toksik. Udah kesebut ya katanya ya, buang body ya. Nah, tipe toksik juga tipe yang tidak mau bertanggung jawab. Mungkin dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja, ada banyak faktor seorang melakukan kesalahan, tapi ketika itu adalah sebuah kesalahan yang karena dia sengaja atau tidak sengaja, dia pasti nggak akan mau bertanggung jawab. Dia sebisa mungkin akan mencuci tangannya dengan melemparkan itu, menyalahkan orang lain, tanda kutip. Tipe-tipe dan ciri-ciri orang toksik. So what to do? Di kantor kan ada banyak macam-macamnya ya, dan kita juga nggak bisa sembarangan ya mau resign aja gara-gara hal begitu, gara-gara hal toksik. Ada banyak hal, ada banyak pertimbangan yang kita harus pikirkan sebelum memutuskan untuk meninggalkan kantor kita, resign atau pindah ke kantor baru begitu ya, dengan catatan sudah ada pekerjaan ya. Bukan karena keadaan toksik terus kita jadi menyerah, karena di semua kantor kayaknya tipe toksik itu pasti ada.
Jadi gimana? Kontrol emosi. Ingat, selama enggak nyenggol kita, ya kita nggak masalah. Kita kontrol aja emosi. Biasanya mungkin kita yang bisa mengontrol emosi adalah tempat curhat bagi teman-teman yang ingin berbagi tentang si toksik ini tadi. Ya kita kontrol emosi aja. Boleh kita dengar, tapi kalau tidak menyinggung kita, jangan ambil tindakan. Pikirkan fokus utama kenapa kita ada di tempat itu, yaitu bekerja. Nah itu ya udah jelas ya, berarti kita fokus aja menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan yang ada. Kalau udah tahu nih mana-mana yang tergolong toksik, ya kita bicaranya to the point aja. Maksudnya nggak pakai bunga-bunga dan sebagainya, nggak sugar coated dan sebagainya. Komunikasi teks juga jangan yang terlalu bagaimana. Kadang-kadang soalnya yang tipe toksik itu suka menyimpan, men-screenshot dan sebagainya. Takutnya kita itu kelepasan, ketik, kemudian di SMS atau WhatsApp gitu jadi bukti kalau kita kepancing toksik juga. Gitu ya. Jadi seperlunya aja di koridor profesional dan pekerjaan. Dan itu bicaranya pokoknya kita to the point saja. Susah yang kalau kita adalah orang yang suka ngomong ya kayak macam saya gitu, untuk to the point kayak belum menjelaskan detail poin. Tapi kalau berhadapan sama orang toksik emang harus gitu. Terus kalau kita tidak ada di ranah yang diserang sama dia, pokoknya nggak nyenggol kita aja ya. Sementara dia tuh orang toksik itu suka berpegang teguh pada sebuah pendapat atau sikap atau apa yang belum tentu benar tapi ngerasa paling benar gitu ya. Kita nggak perlu repot-repot membuktikan kalau mereka salah. Apalagi kalau nggak nyenggol kita. Lagi-lagi ya kalau mereka sedang perang pendapat dengan atasan mereka, dengan teman kerja mereka yang lain, dengan sahabat yang lain, jangan buang waktu dengan berusaha membuktikan mereka salah selama tidak nyenggol kita. Pokoknya buat batasan yang jelas antara urusan kantor dan pertemanan ya. Selama dia juga bekerja dengan porsinya dia, ya udah nggak apa-apa. Kalau berteman tunggu dulu. Kita juga harus paham orang-orang yang toksik sehingga kita juga bisa membatasi diri dan membentengi diri tanpa harus menjadi tidak berteman, menjauhi dan sebagainya, biasa aja gitu. Ya. Jadi intinya apa? Kalau bicara masalah teman toksik di kantor, teman toksik itu adalah orang yang suka keluar dari kapasitasnya dia, mencampuri urusan orang lain secara tidak langsung. Itu, ya kan? Tapi selama kalau kita tidak diribetin, nggak dicampuri urusannya dan sebagainya, ya udah kita nggak apa-apa. Makanya perlu untuk menegaskan diri kita kalau kita tidak gampang terprovokasi dan dipengaruhi. Oke?